Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Gilang Wentana. Oke, tidak terasa sudah memasuki video ke-10 saya membuat video manajemen kelas. Ini sudah video ke-10, yaitu video yang terakhir. Jadi dalam video ini saya ingin memaparkan tentang materi hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Namun sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman yang menonton video ini agar supaya bisa like, komen, dan subscribe untuk mendukung saya dan juga mendukung channel ini. Oke. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut. Perilaku anak di kelas, di depan guru dan teman-temannya, atau di depan orang lain disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh oleh anak, kondisi yang dihadapinya, dan disebabkan oleh berbagai keinginannya. Hal ini merupakan hasil interaksi antar dirinya dengan semua aspek lingkungan rumah dan sekolah. Jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal menyeimbangkan rasa memiliki dan rasa diri yang berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku, yaitu yang pertama, tingkah laku menarik perhatian orang lain. Yang kedua, mencari kekuasaan. Yang ketiga, menuntut balas. Dan yang keempat, memperlihatkan ketidakmampuan. Keempat tingkah laku itu diurutkan makin lama makin berat. Tingkah laku mencari kekuasaan sama dengan pencarian perhatian yang destruktif tetapi lebih mendalam. Masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Dalam menangani tugasnya, guru-guru sering menghadapi permasalahan dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelasnya. Permasalahan itu meliputi 2 jenis, yaitu yang pertama menyangkut pengajaran dan yang kedua menyangkut pengelolaan kelas. Guru-guru harus mampu membedakan kedua permasalahan itu dan dapat menemukan pemecahannya secara tepat. Amat sering terjadi guru-guru menangani masalah yang bersifat pengajaran dengan pemecahan yang bersifat pengelolaan dan sebaliknya. Misalnya seorang guru berusaha membuat penyajian pembelajaran lebih menarik agar siswa yang sering tidak masuk menjadi lebih tertarik untuk menghadiri pelajaran itu. Padahal siswa tidak senang berada di kelas itu karena dia merasa tidak diterima. Baiklah, pendekatan penanggulangan masalah anak. Pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan larangan dan anjuran di atas tampaknya mudah, namun karena tidak didasarkan karena pada teori-teori dan atau prinsip tertentu, pada umumnya kurang dapat dilaksanakan secara mantap. Masing-masing perintah atau larangan itu dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Di samping itu, guru yang melaksanakan perintah dan larangan itu hanya bersikap reaktif terhadap masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul. Baiklah, yang terakhir yaitu kesulitan lain yang dapat ditimbulkan dengan diterapkan pendekatan perintah dan larangan yang mirip-mirip resep itu ialah jika resep itu ternyata gagal, maka guru dapat kehilangan akal dan menangani masalah dalam menangani masalah yang dihadapinya. Guru tidak mampu menganalisis masalah itu dan tidak mampu mengemukakan alternatif tindakan yang mungkin justru lebih ampuh daripada perintah dan larangan sebagaimana tercantum di dalam resep itu. Pendekatan perintah dan larangan itu bersifat absolut dan tidak membuka peluang bagi timbulnya tindakan-tindakan yang lebih luas dan kreatif. Pendekatan resep ini hanya mengatakan jika terjadi masalah ini dilakukan atau tidak, atau itu. Baiklah teman-teman, segitu dulu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton, wajibkan untuk like, komen, dan subscribe. Oke.
Sekian dari saya, Gilang Wentana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.